Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladhi akramana wa iyyakum lil julusi fit ta'allum wat ta'lim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أما بعد. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita diberikan anugerah yang lebih dibandingkan daripada apa yang Allah berikan terhadap orang-orang yang lain. Orang lain diberikan kesehatan, kita alhamdulillah diberikan kesehatan juga. Orang lain diberikan usia yang panjang, kita alhamdulillah diberikan usia yang panjang. Alhamdulillah. Orang lain diberikan waktu 24 jam, kita pun diberikan waktu 24 jam. Tapi satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seluruh makhluknya. Yang diberikan adalah hamba-hamba yang Allah pilih. Yang diberikan adalah hamba-hamba yang Allah pandang. Yang diberikan adalah hamba-hamba yang Allah cintai di antara semua makhluknya, yaitu diberikan nikmat untuk beribadah, menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Bu, Pak? Di antara semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia di dunia, dari bekerja, mencari nafkah, mencari rizki, berdagang, berbisnis, berbakti kepada kedua orang tua, solat, pergi ke masjid, bersedekah, haji, umroh. Di antara semua aktivitas yang manusia lakukan, salah satu aktivitas yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu aktivitas menuntut ilmu. Aktivitas apa? Yaitu aktivitas menuntut ilmu, belajar. Kita alhamdulillah Pak, ya, udah beberapa tahun ini ya, masjid kita alhamdulillah makmur dengan jamaah, makmur dengan jumatan, makmur dengan sembelihan, makmur dengan majelis ta'lim, berbagai macam program-program yang jajaran takmir masjid memfasilitasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga kita doakan mudah-mudahan insyaallah seluruh pengurus yang ada di masjid ini dimuliakan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, disehatkan oleh Allah, diberikan rezeki yang barakah. Dan kita yang hadir di sini sebagai warga, sebagai jamaah, mudah-mudahan apa yang Allah janjikan dalam janjinya yang begitu manis, barang siapa yang menuntut ilmunya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap langkahnya dan akan mengangkat setiap derajat daripada langkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maka jangan lupa Pak, kami ingatkan kembali, kita duduk di sini di masjidnya Allah, diundang oleh Allah. Jangan lupa niat iktikaf. Jangan lupa niat untuk iktikaf. Sehingga duduk kita di sini, paham atau tidak,
dengar atau tidak, ngantuk atau enggak, semuanya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita sudah berniat untuk iktikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat mulia kita ini diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang sangat membuat kita itu gembira. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang dimana Allah mengukir dari dahulu sampai saat sekarang ini, memuji bukan jin, bukan malaikat, tapi yang dipuji siapa? Kita yang hidup di akhir zaman. Itu yang membuat kita semangat. Walaupun banyak masalah di keluarga, walaupun banyak problem di kerjaan, walaupun banyak rintangan dalam kehidupan, tapi ingat, Allah tidak pernah menghapus pujiannya untuk kita. Coba kita dengar baik-baik. Apa pujian Allah untuk kita yang hidup di akhir zaman? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai hambaku, kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik makhluk yang pernah hidup di dunia ini. Kita mungkin ini Pak kloter terakhir Pak, ya. Kita ini Pak kloter terakhir, gerdu paling belakang di antara semua kereta yang sudah jalan. Gerdu Nabi Adam sudah berangkat, gerdu Nabi Nuh sudah berangkat, gerdu Nabi Ismail semuanya, Nabi Musa, Nabi Yakub semuanya sudah berangkat semua. Tinggal kita terakhir. Gerdunya siapa? Gerdunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat, ayat ini tidak diturunkan di zamannya Nabi Adam, tidak. Tidak diturunkan di zamannya Nabi Musa yang memiliki keistimewaan bisa menjadikan tongkat menjadi ular, bisa membelah lautan, enggak. Tapi ini ayat Allah turunkan di gerdunya di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kira-kira kalau kita pikir cocok enggak dengan kita? Yang kadang sholat jamaah, kadang enggak. Yang kadang ngaji, kadang enggak. Kadang ada di rumah, kadang ada enggak. Yang suka jalan-jalan, suka bermain, suka masih mengutamakan hobinya. Kira-kira ini ayat cocok enggak dengan kita? Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini ayat tidak aku peruntukkan untuk umatnya siapapun, kecuali kalian yang hidup di akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita yang dikasih? Kenapa ayat ini diturunkan di akhir zaman? Biar kita itu selepel dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita itu pantas untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad pernah berdawuh di depan para sahabatnya. Apa kata beliau? Ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel. Orang-orang soleh, orang-orang alim di masa umatku ini kedudukannya sama seperti Nabi di zamannya Bani Israel. Gitu Pak. Saking bangganya Nabi Muhammad punya umat seperti kita. Sehingga
kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan, kemampuan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita. Mungkin kita punya sifat dermawan, mungkin kita punya sifat suka membaca Al-Quran, mungkin kita suka dengan masjid, mungkin kita suka mendatangi majelis ilmu. Itu semua kelebihan-kelebihan, sifat-sifat mulia itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena ibadah kita, tapi itu semua adalah percikan daripada kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berdoa untuk diberikan kepada umatnya. Sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan kita yang hidup di akhir zaman ini, berbagai macam bencana yang Allah turunkan di bumi ini, kita dengar berita di sana di sini, miris, takut, sedih. Seandainya kita di posisi mereka seperti apa? Tapi kita alhamdulillah, makanya perbanyak ucapkan alhamdulillah. Dengar berita di sana, la ilaha illallah, alhamdulillah keluarga saya masih sehat. Dengar berita di sana bencana, di sana banjir, ke sana, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, dijaga oleh Allah. Makanya Pak, ya Bu, di akhir zaman gak usah macam-macam. Ya, kami berpesan di akhir zaman gak usah aneh-aneh Pak, Bu, gak usah aneh-aneh. Cukup pandang ke depan, tunaikan sholat 5 waktu. Tunaikan sholat 5 waktu. Jangan sekali-kali tawar apa yang Allah perintahkan. Jangan gadaikan sholat. Jangan suka benci terhadap orang. Jaga perasaan orang lain. Itu cara kita menyelamatkan diri kita, cara untuk menyelamatkan keluarga kita, cara untuk menyelamatkan lingkungan kita, cara untuk menyelamatkan warga-warga sekitar kita, dengan cara tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mencampur kebaikan dengan keburukan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala talbisul haq bil batil. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wala talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali mencampurkan antara kebaikan dengan keburukan. Ya, makanya sering-sering ucapkan alhamdulillah, Allah masih jaga kita, masih jaga keluarga kita, masih jaga lingkungan kita. Dan terus memohon, berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak keturunan kita, lingkungan semuanya dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala bala, dari segala musibah. Dan ini aktivitas, ini program sangat berpotensi untuk menolak bala. Didirikan satu jamaah mampu menolak 1000 bala. Hadirnya majelis taklim, terbentuknya satu majelis taklim mampu menolak beribu-beribu bala. Penyakit ditolak gara-gara dibentuknya satu majelis taklim. Salat maghrib berjamaah, beribu-ribu penyakit akan hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah berani tidak ada azan di masjid, sudah berani enggan untuk salat jamaah, enggan untuk salat 5 waktu, sudah berani membentak orang tua, sudah berani mengambil uang masukkan saku, berani mengambil hak orang lain, maka ingat ya, di saat kita yakin Allah mampu untuk mengampuni dosa kita,
di saat itu pula Allah lebih mampu untuk mengazab hamba-hambanya yang bermaksiat. Faham insyaallah? Yang mampu mengundang rahmatnya Allah itu adalah doa, adalah salat, adalah sedekah. Dan yang mampu mengundang azabnya Allah, yang mampu mengundang bencana-bencananya Allah, yaitu maksiat. Makanya kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa menjaga diri kita dan menjauh daripada maksiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di bab rukun-rukun salat. Ya, barangkali yang punya pertanyaan nanti bisa disiapkan. Dan kemarin di pertemuan yang kemarin kita sedikit menyisakan satu pembahasan terkait masalah hukum orang yang salat tertutup tangannya. Bagaimana hukumnya? Itu timbul dari pertanyaan. Sekarang kita perjelas dan kita simpulkan bahwa orang sujud itu wajib ya tersentuh 7 anggota. 7 anggota yang wajib tersentuh lantai ketika melaksanakan sujud. Di antara 7 ini dibagi menjadi 3. Ada yang wajib terbuka, ada yang wajib tertutup, ada yang bisa terbuka, bisa tertutup. Boleh terbuka, boleh tertutup. Di saat kita sujud ada sab'atu, ada 7 anggota. 2, 4, 6, 7 ya. Ada 7 anggota. Yang pertama kening. Kalau sujud wajib kening di lantai. Wajib kena lantai. Pertama kening, kedua telapak tangan. Jadi 3. Udah 3. 2 lagi lutut. Jadi 5. 2-nya lagi telapak kaki. Telapak kaki, telapak kaki. Perut jari kaki itu harus terkena lantai. Jadi 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 2 telapak tangan, dan 1 dahi. Pembagiannya dibagi menjadi 3. 1 yang wajib terbuka, tidak boleh tertutup, yaitu dahi. Enggak boleh ditawar. Kalau sujud wajib terbuka, enggak boleh tertutup. Bahkan kalau pakai imamah kayak gini tuh harus terbuka. Mana yang nama dahi ini? Dahi antara atas alis sampai apa itu namanya, tumbuhnya rambut, antara itu ya, itu wajib terbuka, nggak boleh tertutup sama sekali. Bahkan khususnya kayak ibu-ibu kalau sujud, perhatikan muknahnya, muknah yang dipakai, yang digerak-gerakkan ketika ruku, ketika i'tidal, ketika takbir, jangan sampai menghalangi dahi ketika sujud. Khawatir nanti muknahnya mungkin harganya 1 juta eman kalau nggak disujuti, biar dihitung pahala nanti di akhirat jadi saksi katanya. Sehingga ketika sujud muknahnya dipakai sujud, itu tidak sah salatnya. Tidak boleh dihalangi oleh muknah yang kita pakai. Dahi harus terbuka lebar. Terus timbul pertanyaan, atau mungkin kita pernah dengar di tempat lain, kalau laki nanti kalau rambutnya turun dikit, itu sah nggak sholatnya? Kalau rambutnya sehelai, 2 helai, 3 helai, 4 helai, 5 helai, 10 helai, kira-kira kalau laki-laki sholat nggak pakai peci, kalau sujud terus rambutnya ikut disujuti, kira-kira sah atau tidak? Tetap dikatakan sah selama tidak menutup dahi secara totalitas. Kalau cuma sehelai 2 helai bolehlah
Ya. Ini hukum. Ini hukum. Hukum fikih, ya. Hukum fikih. Boleh rambut menghalangi ketika sujud, itu boleh, selama rambut itu tidak menghalangi secara totalitas. Paham insyaallah? Nah, itu ketika sujud, ya. Ini berkaitan dengan tangan yang tertutup, ya. Terus pembagian yang kedua, wajib ditutup, enggak boleh dibuka. Yang mana? Dua lutut. Kalau dibuka saat sholat itu batal sholatnya. Karena kenapa? Lutut masih termasuk aurat. Masa pas mau sujud angkat sarungnya Pak, angkat ya, serut sampai paha, diliatin gitu, lutut saya kokoh. Itu enggak boleh. Wajib tertutup. Seperti wajibnya dahi terbuka, begitupun wajibnya lutut tertutup. Dan pembagian yang ketiga yaitu boleh dibuka, boleh ditutup. Apa itu? Dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Ketika sujud boleh pakai kaos tangan, boleh pakai kaos kaki. Kayak di Mekah, di Madinah kalau musim dingin sekarang Pak, kalau berangkat umrah itu musim dingin, gitu Pak nggih, ya. Musim dingin sekarang. Kalau musim dingin sana pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, sholat nggak apa-apa. Yang penting nggak usah pakai topi sampai menutupi dahinya. Yang pada intinya yang wajib tersentuh tempat sujud cuma satu, yaitu dahi. Selebihnya tangan boleh terbuka, boleh tertutup. Kecuali perempuan. Nah, perempuan khususnya kaki tidak boleh terbuka. Karena kaki termasuk aurat ketika perempuan sholat. Perempuan tuh terlalu banyak perincian auratnya Pak. Aurat ketika sama suaminya beda, ya. Los kalau sama suaminya, ya. Ketika keluar rumah beda. Ketika dengan ajnabiyah beda. Ketika sholat beda, ya. Ruwet-ruwet tapi enak kalau perempuan itu Pak, ya. Terperinci, banyak, ya. Makanya ibu-ibu itu harus lebih suka, harus lebih sering ngaji dibanding bapak-bapak. Bapak-bapak pakai baju, celana, udah selesai. Bahkan nggak pakai baju pun boleh. Bapak, ya, kalau mau sholat nggak pakai baju boleh, sah sholatnya. Sanggup Pak, ya. Besok diadakan 17-an ya, lomba sholat nggak pakai baju. Boleh Pak, ya. Karena kita ini berbicara tentang hukum, ya. Berbicara tentang hukum. Bagaimana sholat kita itu sah atau tidak. Terkait masalah diterimanya atau tidak itu masuk dalam bab tasawuf. Ada namanya kitab tasawuf. Bagaimana adab kita ketika sholat, bagaimana adab kita dan lain sebagainya. Sekarang kita berbicara tentang sah atau tidaknya kita sholat. Kapan kita wajib sholat, kapan kita tidak wajib sholat. Nah, paham insyaallah? Terkait masalah sujud, terkait masalah tangan yang tertutup, ibu-ibu walaupun terbuka tangannya boleh, tertutup boleh. Tapi kalau kakinya tetap tertutup seperti lutut, karena kaki termasuk sebagian daripada auratnya perempuan. Kalau kaki, kalau laki-laki los, mau kelihatan, mau nggak kelihatan, pakai sepatu sholat boleh, boleh. Bahkan dalam kitab fikih dijelaskan ada namanya khuf. Dulu ya di zaman Rasulullah saking dinginnya itu sehingga pakai kulit. Saking nggak kuatnya itu, sehingga di dalam kitab fikih itu ada bab khusus bagaimana orang sholat menggunakan sepatu. Nah, saking istimewanya agama Islam itu diperinci semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah diberikan ilmu yang barokah, ya, diberikan pemahaman seperti pemahamannya para sahabat insya Allah. Bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan ke anak cucu kita. Kalau lagi kumpul-kumpul Bu, ya, sama cucu-cucunya, nggak usah ceritain yang aneh-aneh, ceritain, oh kalau sholat itu dek, atau
apa disebut dipanggil gitu ya. Sholat tuh kasih tahu tangannya harus kelihatan ya. Nah, atau kalau sujud, nah kasih tahu, nah gitu. Insyaallah ya, ibu-ibu solehah itu seperti itu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir ini menjadi ibu yang solehah, masya Allah. Dibanggakan oleh anak cucunya, ya. Punya cucu, ya Allah saya bangga punya nenek yang suka jamaah. Nah gitu ya. Kita pun sebagai bapak-bapak harus berusaha gimana caranya anak kita itu bangga memiliki bapak seperti kita. Jangan sampai mempermalukan anak kita. Waduh, bapak saya punya banyak masalah. Oh, masa kayak gitu ya. Berusaha bagaimana cara kita tata diri kita, jadikan anak kita menjadi bangga memiliki bapak seperti kita. Nah gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham insyaallah? Nah, kita lanjut sekarang bab arkanus shalah. Bab yang menerangkan rukun-rukun salat. Kemarin syarat sah salat. Syarat sah salat itu ibaratnya seperti SIM, Pak. Seperti orang belum berkendara, persyaratannya apa aja? Harus punya SIM biar selamat, harus bisa belajar, harus mengetahui oh ternyata kalau belok kiri gini ngesen dan lain sebagainya. Sekarang arkanus shalah, rukun-rukun salat yang harus dilakukan, yang membuat salat kita itu sah. Yang dikerjakan di dalam salat itu apa? Itu harus tahu, Pak. Hukumnya wajib atau tidak? Takbiratul ihram itu wajib atau tidak? Itu harus tahu. Ya, kenapa sampai seperti itu? Saking wanti-wantinya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nabi Muhammad itu nggak pengen lihat umatnya itu terlantar di akhir zaman, nggak pengen. Nabi Muhammad nggak pengen lihat umatnya itu bodoh, nggak pengen. Sehingga beliau langsung bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Dengan ilmu, Pak, kita bisa benar. Jangan sok-sokan hidup los saja, nggak usah belajar, ya. Nggak ada ceritanya, Pak. Mau masuk ke manajemen apa harus punya ilmunya. Mau ngelamar kerjaan di bagian proyek ini harus punya ilmunya. Mau jadi peneliti, tim peneliti harus punya ilmu. Begitupun ketika kita beribadah, ya, ketika kita mau sholat harus tahu. Harus tahu, ilmu sholat itu harus tahu. Sehingga sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan setiap hari, kita tidak ngeblank kemana-mana. Kita tahu arah gitu. Makanya alhamdulillah kita setiap pertemuan kita bisa belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu arkanus shalah, rukun-rukun salat. Bagaimana apa yang wajib kita lakukan ketika melaksanakan salat. Rukun-rukun salat ini ada 13. Gak usah, waduh, kok buahnya ini gak hafal lagi, udah di rumah ruwet, malah tambah dikasih ilmu yang ruwet lagi. Gak usah, Pak, santai aja, rileks. Tiap hari kita kerjakan. Sekarang cuma memperjelas, tinggal bilang, oh iya benar, oh ternyata, oh ya benar, nah gitu, ya. Bapak lebih senior dari saya, ya, pasti lebih tahu. Cuman sekarang kita diskusi bareng kayak flashback bahasanya. Flashback itu mengingat-ingat kembali ilmu-ilmu yang sudah kita kaji di tahun-tahun yang sebelumnya, ya. Arkanus shalah, rukun-rukun salat itu ada 13, dibagi oleh ulama kita dibagi menjadi 4 bagian, ya. Rukun ada namanya rukun ucapan. Kenapa dikatakan rukun ucapan? Itu yang berkaitan dengan yang diucapkan ketika sholat. Ketika sholat kita itu melakukan 4 bagian. Pertama, kita ada gerakannya. Orang sholat, ya, orang sholat ada yang nggak gerak nggak? Pasti gerak. Angkat tangan gerak. Ketika ruku gerak. Ketika sujud gerak. Yang kedua,
ada namanya ucapan. Ketika sholat nggak mungkin orang diam. Nah, dibagi menjadi 4. Kedua, ucapan. Ketiga itu arkanul ma'nawi namanya. Rukun ma'nawi. Apa itu ma'nawi? Yang tidak kelihatan tapi dikerjakan. Apa itu? Tartib. Nggak ada orang tiba-tiba sujud baru berdiri. Pasti berdiri dulu, baru ruku, selesai ruku, baru sujud. Gak ada orang tahiyat akhir dulu, baru berdiri. Dari 4 ke 3, dari 3 ke 2, 2 ke 1, gak ada. Yaitu tartib. Yang terakhir namanya rukun qalbi, yang dilakukan oleh hati. Ada Pak, ya. Maka dibagi menjadi 4. Yang 13 itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ya, ada namanya rukun qauli. Rukun qauli itu rukun ucapan. Apa yang harus dan wajib diucapkan ketika sholat. Selama ini kita dengar takbiratul ihram, terus baca Fatihah kabirong, ada namanya doa iftitah. Tidak semua doa-doa yang ada di dalam sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat itu wajib untuk dibaca, tidak semuanya. Nah, makanya dibagi menjadi namanya rukun qauli, yang wajib diucapkan ketika sholat. Yang pertama, bismillah, takbiratul ihram. Rukun qauli yang pertama yaitu takbiratul ihram. Apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Coba. Saya bulan Oktober kayaknya, mungkin bulan Oktober, November. Ada jadwal ngisi di Lombok. Terus cerita di dalam majelis, belajar kayak gini ngaji, ya. Ada orang nikahan, ya, syarat nikah itu kan harus istighfar baru syahadat, ya kan? Yang dua mempelai istighfar syahadat, harus syahadat dulu. Nah, ketika mempelai laki-laki ini disuruh syahadat oleh siapa namanya? Oleh penghulunya itu, ayo baca syahadat, bismillah. Apa namanya syahadat? Enggak tahu saya. Ngeyel kayak gitu. Enggak tahu. Loh, terus kenapa kamu nikah? Kamu orang Islam tuh enggak? Orang Islam. Apa nama? Tuh, ayo kalau gitu baca syahadat. Disuruh baca syahadat. Waduh, bingung, buyar, rame pokoknya. Masa syahadat katanya mau nikah kayak gini. Terus saya tuntun ya, kata penghulunya. Iya Pak, tuntun. Asyhadu alla ilaha illallah. Waduh, kalau itu sudah dari dulu saya baca. Sudah dari dulu saya sering baca kalau itu. Terus kenapa enggak tahu namanya syahadat? Saya enggak tahu namanya syahadat. Kalau itu langsung aja bilang asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu orang-orang kampung, orang-orang pelosok itu masih awam, masih bodoh dengan istilah itu. Disuruh syahadat enggak tahu, tapi ketika dibacakan asyhadu alla ilaha illallah, waduh, itu dari kecil aja saya udah bisa, saya udah hafal katanya. Nah, yang namanya takbiratul ihram yaitu bacaan Allahu Akbar. Jangan katakan takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan, bukan. Yang namanya takbiratul ihram itu adalah kalimat yang keluar dari lisan kita mengucapkan Allahu Akbar. Itu wajib kita baca. Wajib diucapkan oleh lisan kita. Bahkan kalau sholat, misal sholat datang, gaya-gaya aja sholat, mentang-mentang tahu ilmunya, Allahu Akbar, dibaca takbiratul ihram, tapi enggak mengangkat kedua tangan. Kira-kira sah atau enggak? Sah. Kenapa? Karena mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Nah ini Pak, ilmu-ilmu yang sepele kayak gini tuh, itu sering dilupakan, jarang dibahas. Bahkan di sekolah sekarang sudah
diminimalkan waktu untuk belajar seperti ini. Makanya perlu diperhatikan yang punya anak, harus kita kursuskan, kasih belajar tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, sehingga tidak salah seperti cerita yang tadi, disuruh syahadat nggak bisa-bisa, tapi ketika dituntun asyhadu alla ilaha, oh kalau itu dari dulu saya udah hafal. Ketika ditanyain takbiratul ihram mana, gini kan, nah gitu, salah. Yang namanya takbiratul ihram itu kalimat Allahu Akbar, itu wajib diucapkan oleh orang yang mau sholat. Itu yang pertama, ya, rukun qauli, rukun ucapan yang pertama dilakukan dalam sholat, yaitu takbiratul ihram. Yang kedua, Fatihah, baca surat Fatihah. Biasa kita kan hafal kabiran walhamdulillah katsira atau bacaan-bacaan yang lain. Doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Baca ta'awuz sunnah, baca bismillah sunnah. Yang wajib apa? Baca suratul Fatihah. Nah, baca surat Al-Fatihah. Itu rukun qauli yang kedua, wajib dibaca. Yang ketiga, tasyahud. Tasyahud akhir. Tasyahud itu Pak, Bu, tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau salat zuhur dilaksanakan 2 kali. Kalau salat subuh dilaksanakan 1 kali. Yaitu tasyahud akhir. Ini yang tasyahud akhirnya. Bukan tasyahud pertama, bukan tasyahud pertama, tapi tasyahud akhir. Berarti kalau 2 rakaat pertama itu hukumnya sunnah. Barangkali mungkin ada masih jadi PRT Pak Johan. Udah. Nah, barangkali Pak Johan punya kesibukan sehingga harus terbang di jam ini. Salat ke susu, ya. Salat gupuh ke susu di bandara, salat di bandara. Udah panggilan terakhir. Ini baru satu rakaat. Nah, dapat Pak Johan orang cerdas. Los saja, nggak usah tahiyat pertama, los saja langsung naik ke kedua, langsung ketiga, tahiyat terakhir baru salam langsung berangkat. Sah nggak sholatnya? Sah, walaupun tidak melakukan tahiyat pertama. Karena kenapa? Itu hukumnya sunnah. Tapi sesunnah-sunnahnya ketika melaksanakan sholat jangan sampai disepelekan. Karena sunnah-sunnah yang ada dalam sholat itu akan menyempurnakan sholat kita. Disampaikan oleh Rasulullah, jika ingin sholatmu diterima oleh Allah, maka sempurnakanlah dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Tapi sekarang yang kita bahas yaitu rukun yang wajib. Yang pertama tadi takbiratul ihram, yaitu kalimat Allahu Akbar. Yang kedua pembacaan suratul Fatihah. Yang ketiga pembacaan tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Itu harus diucapkan oleh lisan. Enggak usah nggak didengar, jangan sampai. Itu harus diucapkan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Harus diucapkan keluar dari lisan kita. Pembacaan takbiratul ihram, pembacaan Fatihah, pembacaan tasyahud akhir. Yang keempat, as-salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi Muhammad yang ada di dalam tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalimat, itu selawat wajib untuk dibaca ketika tasyahud akhir. Yang terakhir mengucapkan salam. Jangan sampai mentang-mentang udah tahiyat akhir, udah khusyuk nih Pak dari pertama, rakaat pertama sampai terakhir. Selesai membaca tasyahud akhir, wis mari kan langsung los salam, tapi nggak mengucapkan salam, langsung ke kanan
langsung lihat kanan, lihat kiri, wes mari. Enggak pakai mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Itu enggak sah salatnya, Pak. Wajib diucapkan keluar dari lisan kita kalimat Assalamualaikum ke kanan. Itu yang wajib. Assalamualaikum wajib diucapkan ketika menoleh ke kanan. Mau mengucapkan Assalamualaikum boleh, Assalamualaikum warahmatullahi boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Banyak pendapat. Yang penting mengucapkan Assalamualaikum ke kanan. Ke kirinya gimana? Sunnah. Misal ini Pak, ya, ibu-ibu lagi habis arisan disuguhi rujak, pulang-pulang mules, solat, posisi mules, solat lagi. Pas dapat rakaat ketiga, waduh udah nggak tahan, ya. Dapat rakaat keempat, tahiyat akhir sampai teriak-teriak atahiyatul, saking nahannya nggak kuat, atahiyatul mubarakatuh salawat, innaka hamidum majid. Langsung Assalamualaikum, langsung ya Assalamualaikum, ngelihat kanan, brut, langsung kentut. Kira-kira sah salatnya? Sah, walaupun nggak salam ke kiri, karena yang wajib itu salam ke kanan, sedangkan salam ke kiri itu hukumnya sunnah. Faham insyaallah? Alhamdulillah kita mendapat satu bagian. Pertama, rukun kauli, rukun ucapan itu ada 5. Gampang Pak, Bu, udah kita kerjakan pasti kita ingat. Cuman perinciannya aja mungkin agak ruwet dikit, nggak apa-apa, ya. Ada namanya rukun ucapan, ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbar ketika mulai salat. Kedua, membaca Al-Fatihah. Ketiga, tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Keempat, pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad yang ada di tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, mengucapkan salam yang mengarah ke kanan. Yang ke kirinya sunnah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah ilmu yang kita bahas sekarang, yang kita pelajari, diridhai oleh Allah, diberikan ilmu yang barakah, yang bermanfaat, yang membawa kebaikan, kemanfaatan untuk kita yang belajar, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita. Bahkan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu diberikan untuk kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo, tinggal 2 menit ini. Bismillah. 1 menit malah. Monggo. Nggih. Ya, diucapkan. Dalam pesawat, nggih. Diucapkan. Oke. Kita tanya, jawabannya ada di ibu-ibu, Pak. Ya. Ibu-ibu kalau dicintai harus diucapkan I love you atau cuman merem aja? Atau mulut aja yang bicara gini. Paham enggak ibu-ibu kalau kita bilang I love you? Bu, ayo. Harus diucapkan dengan suara atau tidak, atau dari batin aja, aku mencintaimu lewat hati aja, ya. Harus suara. Harus disuarakan. Yang namanya rukun kauli, rukun ucapan. Ucapan itu bismillah, itu ucapan. Ada gerakan dari lisan, ada suara yang keluar walaupun tidak besar. Nah,
Terus tadi apa? Waduh, lupa saya jadi. Ya. Nah, bagaimana terus nanti kondisi lagi ramai atau lagi di dalam pesawat? Lagi di dalam pesawat, masa kita sholat bersuara Allahu Akbar? Nah, ucapan yang kita keluarkan itu dikondisikan dengan keadaan. Kalau kita di masjid, bahkan ada imam Allahu Akbar, atau kita sholat sendirian, cukup suara yang keluar ini terdengar oleh telinga kita sendiri. Itu ukurannya. Bahkan kita sadar, harus kita sadari bahwa kita mengucapkan Allahu Akbar. Harus kita sadari bahwa kita mengucapkan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Minimalnya didengar oleh telinga kita sendiri. Kalau dengan pakai batin bilang Allahu Akbar, tapi di hati itu tidak termasuk ucapan, dan itu tidak termasuk rukun, tapi itu ucapan hati. Dan ibu-ibu enggak terima kalau dicintai dengan hati, harus diucapkan I love you more gitu ya. Plus belanja itu. Kalau cuman I love you toh masih setengah Pak ya. Iya, memang ibu-ibu itu sifatnya itu suka dipuji. Kayak dulu Rasulullah enggak pernah manggil istrinya dengan namanya sendiri. Dipanggil apa? Humaira. Humaira itu yang apa ya, kemerah-merahan pipinya gitu. Gimana enggak terbang melayang-layang kan? La ilaha illallah. Makanya panggil Humaira Pak ya. Marah. La ilaha illallah. Begitu panggil ya. Jawabannya yang namanya ucapan minimalnya kita dengar oleh telinga kita sendiri atau enggak kita sadari gitu. Walaupun kita sholat di pesawat, yang kiri kita cuekin aja. Ngapunten panggil, ngapunten Mbak gitu. Sholatnya cuek bismillah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat semuanya Pak nggih. Ngapunten, mohon maaf jika ada kekhilafan dari Al-Fakir. Mohon maaf, astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.